Atau Bu Ana ini ketiduran pada saat Presiden pidato sehingga tidak masuk sama sekali dan menerjemahkan dalam aksi nyata apapun arahan Presiden. Ini tidak dilakukan. Atau jangan-jangan bupatinya melawan arahan Presiden. Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini kembali lagi saya akan mereaction satu buah video, yang mana nih dalam video ini ada Bapak Rudy S. Kamri. Beliau ini adalah seorang CEO Kanal Anak Bangsa atau CEO channel YouTube-nya Kanal Anak Bangsa. Nah, beliau ini adalah orang yang paling sering mengkritik setiap kebijakan yang diambil oleh baik itu kepala daerah maupun pemerintah. Nah, di dalam video ini, Rudy S. Kamri ini mengkritik kebijakan yang diambil oleh Bupati Purwakarta, yaitu Ana Retha Mustika, yang menutup atau menyegel tempat ibadah atau gereja yang berada di Purwakarta. Nah, supaya tidak penasaran, lebih jelasnya kita langsung simak saja. Ini dia videonya. Bukan hanya itu, penanganan di berbagai daerah pun berbeda-beda. Sebagai contoh, ada penutupan pembangunan gereja di Purwakarta. Dilakukan oleh Bupati Purwakarta dan aparatnya. Alasannya tetap klasik, belum ada izin. Dibandingkan dengan yang terjadi di Lumajang. Protes masyarakat terkait dengan pembangunan gereja di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dan sikap Bupati Lumajang, Cak Torik, berbeda dengan Bupati Purwakarta. Dalam hal ini saya mengapresiasi ketegasan sikap dari Bupati Lumajang, bahwa izin sudah dipenuhi, pembangunan silahkan lanjutkan, kalau yang mau protes silahkan, masang spanduk penolakan silahkan, tapi akan kita turunkan. Nah, itu keren. Bupati Purwakarta tidak. Secara normatif takut kehilangan dukungan dari mayoritas orang Islam, tapi menggadekan kehormatan untuk melawan konstitusi. Bupati Purwakarta, apa yang salah dengan pembangunan rumah ibadah? Selalu dikaitkan dengan izin. Izin itu sesuai dengan SKB 2 Menteri. Dasarnya selalu SKB 2 Menteri. Ini memang biang keroknya dan tidak dicabut-cabut oleh pemerintah pusat. Ini yang biang keroknya. Ada persyaratan 60 warga sekitar gereja harus menyetujui. Sangat tidak mungkin itu terjadi dengan mudah. Coba Bupati Purwakarta ini mengingat-ingat, ada nggak pengajuan izin pembangunan masjid atau semacam musola di sana? Ada nggak? Saya menduga jarang itu masjid-masjid yang pembangunannya itu ada izinnya. Tidak ada protes karena kita mayoritas. Apakah dengan kita mayoritas kita searogan itu? Di Lumajang hampir sama sebetulnya, bahwa rumah pendeta tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, ini rumah-rumah kiai banyak juga dijadikan pengajian-pengajian. Kenapa boleh? Standar ganda ini dilakukan oleh negara. Ini yang menurut saya jelas-jelas aparat negara melawan konstitusi. Khususnya pasal 29. Bahwa negara menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu dijamin Undang-Undang Dasar. Jadi kalau bupati berlindung di balik SKB 2 menteri, ini konyol. Lebih konyol lagi, seorang menteri yang janji-janji mau mencabut SKB 2 menteri tidak pernah dilakukan. Sampai sekarang. Kenapa? Tidak menunaikan janjinya. Saya menduga semua ini
adalah pembiaran. Kenapa pembiaran? Karena mau pemanfaatan suara mayoritas untuk kepentingan politik. Arahnya politik, arahnya kursi kekuasaan. Itu yang membuat saya muak. Dan saya bersyukur saya tidak masuk di dalam dunia politik praktis. Karena akan berlawanan dengan nurani saya. Jadi saya mohon kepada Pak Bupati, wali kota, gubernur, atau menteri, bahkan mungkin presiden, berikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa untuk menerima keberagaman dengan ikhlas. Keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan, itu yang harusnya ditanamkan. Jangan karena ulah beberapa ustadz atau pendakwah agama yang sempit pikir, akhirnya kita disesatkan, yang terjadi pemahaman terhadap agama lain jadi sangat sempit. Ini yang terjadi. Tugas bupati, wali kota, gubernur adalah meluruskan pandangan sesat dari masyarakat, bukan malah mengamini dan mengamplifikasi. Masyarakat kita yang kebetulan literasinya rendah diberikan pemahaman bahwa negara ini berdasarkan konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam konstitusi kebebasan memeluk agama dan beribadah itu dijamin. Warga harus tahu itu dan mengerti. Jangan pemahaman agama sempit itu disampaikan ke ruang publik. Ini yang agak menyesatkan sekarang. Dan ini tidak terjadi di Purwakarta, tidak terjadi di Lumajang, tapi di berbagai tempat, termasuk di Lampung. Artinya memang meskipun sporadis, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah ini sudah masif dan cenderung ke sistemik. Karena menurut saya ada pembiaran juga dari negara. Karena apa? SKB 2 menteri tetap dipertahankan. Karena menurut saya SKB 2 menteri ini adalah biang kerok yang menjadi sumber penolakan masyarakat. Dan ini sering digunakan sebagai tameng oleh bupati, wali kota, gubernur. Berlindung di bawah SKB 2 menteri, tapi lupa mereka bahwa SKB 2 menteri ini itu jauh di bawah yang namanya konstitusi negara. Saya heran dengan Ibu Ana ini, Bupati Purwakarta ini. Ikut gak sih pengarahan Presiden di Sentul pada saat beliau mengadakan silaturahmi atau pengarahan kepada Forkompinda? Kalau nggak salah tanggal 17 Januari ya. Atau Bu Ana ini ketiduran pada saat Presiden pidato sehingga tidak masuk sama sekali dan menerjemahkan dalam aksi nyata apapun arahan Presiden. Ini tidak dilakukan. Atau jangan-jangan bupatinya melawan arahan Presiden. Bisa jadi. Jadi sahabat Indonesia, saya kembali menegaskan sikap saya mengecam penolakan pembangunan rumah ibadah di mana oleh siapapun dengan alasan apapun. Karena hak warga bangsa untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah itu direduksi, dikecilkan oleh SKB 2 menteri, kesepakatan-kesepakatan ini. Padahal ini jelas-jelas melawan konstitusi. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu apakah saya akan selalu terus berteriak-teriak mengingatkan pejabat negara terkait hal ini. Seingat saya sudah berulang kali saya sampaikan, bahkan bukan hanya saya, teman-teman saya yang lain mengingatkan agar pemerintah negara, kepala daerah itu tunduk pada konstitusi, menjaga harmoni dalam keberagaman. Tapi tetap aja terjadi. Mereka bukan memberikan edukasi kepada masyarakat, malah seolah mengamplifikasi kesesatan pikir masyarakat. Itu yang saya sayangkan. Nah, jadi sudah jelas ya kalau saya dengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Rudi SK Amri ini,
Apa yang dilakukan oleh Bupati Anarana Mustika ini jelas-jelas melawan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, yang mana dalam undang-undang tersebut negara membebaskan setiap orang melakukan peribadahan. Nah, tetapi ini sebaliknya, Bupati Anda ini malah menutup atau menyegel tempat ibadah dengan alasan itu tanpa izin atau tidak berizin. Nah, ini banyak sekali orang yang berkomentar atau mengkritik kebijakan Bupati Anarata Mustika, termasuk Bapak Rudi S. Kamri ini. Kebetulan Pak Rudi ini, kalau saya lihat di channel YouTube-nya ini, paling sering mengkritik setiap kebijakan-kebijakan atau apapun yang tidak sesuai dengan perundang-undangan atau aturan-aturan yang sudah disepakati. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.